الحمد لله الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين، واعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia di sisi Allah. Ahabul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya Allah. Kemudian jamaah sekalian, beradanya kita di tempat yang sangat mulia ini yakni semata-mata untuk mengerjakan perintah Allah, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Maka di kesempatan yang mulia ini, di hari yang sangat mulia, melalui tempat yang mulia, di mimbar yang mewah ini, saya selaku khatib mengingatkan diri saya pribadi khususnya dan umumnya seluruh para jamaah, bagaimana mulai sekarang kita berusaha bersama-sama, berusaha untuk meningkatkan kualitas iman kita di hadapan Allah. Kita berusaha untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita, kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebetul-betulnya takwa. Takwa dalam artian melaksanakan apa saja bentuk perintah Allah dan meninggalkan apa saja bentuk larangan Allah, serta ikut cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah takwa. Maka jamaah sekalian, khatib diwajibkan untuk menyampaikan wasiat takwa. Kenapa? Mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya dalam hidup di dunia ini taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan taat pada Allah itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat yang sifatnya selama-lamanya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya Allah, faqad faza, maka sungguh beruntung, fawzan 'azima, dengan keberuntungan yang sangat besar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kebahagiaan, kesenangan hidup di dunia tidak Allah jamin dalam jabatan yang begitu tinggi, dalam harta yang begitu banyak. Dengan kemewahan-kemewahan dunia kita akan bahagia, belum tentu jamaah sekalian. Kebahagiaan hidup di dunia dapat kita raih
kalau dalam kehidupan di dunia kita taat akan menjalankan perintah-perintah Allah, taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan azima. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mulai sekarang kita berusaha bersama-sama bagaimana waktu-waktu yang masih ada ini, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umur-umur yang Allah amanahkan kepada kita, yang masih ada sisa jamaah sekalian, bagaimana kita niatkan, kita azamkan, kita habiskan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ulama katakan umur waktu kita gunakan buat taat pada Allah akan habis. Umur waktu tidak kita gunakan taat pada Allah pun akan habis. Namun nanti pembalasannya berbeda. Maka jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'in, sehingga dia ditanya atas 4 perkara. Apa pertanyaannya? An umrihi fima afna, masalah umur, fima afna, untuk apa dihabiskan. Umur nanti kita ditanya oleh Allah. Sekarang kita ada yang umur 60 tahun, bahkan ada yang 70 tahun lebih, ada yang 40 tahun, 30 tahun. Dan kita tidak tahu batas berapa jatah umur kita hidup di dunia ini. Tapi umur jamaah sekalian nanti akan Allah minta tanggung jawab. Fima afna, untuk apa umurmu kamu habiskan. Kemudian jamaah sekalian, pertanyaan yang kedua, wa an syababihi fima ablah, masa mudamu kamu habiskan buat apa? Masa muda jamaah sekalian adalah masa keemasan setiap orang. Taat-taatnya anak muda luar biasa ketika dia dekat dengan Allah. Begitu juga maksiatnya anak muda begitu luar biasa ketika dia melakukan daripada maksiat-maksiat kepada Allah. Maka masa muda yang masih muda-muda, gunakanlah masa mudanya buat taat kepada Allah. Andai pun masa muda telah lewat dan kita memasuki masa tua, apalagi yang mau cari hidup di dunia ini. Mulai sekarang rapatkanlah diri kita dengan perintah-perintah Allah, dekatkanlah diri kita dengan perintah-perintah Allah. Kemudian jamaah sekalian, yang akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Masalah harta akan ditanya oleh Allah. Min aina iktasabahu, dari mana kamu usahakan, wa fima anfaqah, dan kemana kamu belanjakan. Maka oleh sebab itu ketika kita mencari nafkah, mencari uang, mencari rezeki, bukan hanya sekedar dapat, tapi yang kita pikirkan apakah ini halal atau tidak. Andaikan itu subhat, alangkah baiknya kita tinggalkan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena kalau kita tidak hati-hati dalam masalah harta, 2 pertanyaan Allah, dari mana kamu usahakan dan kemana kamu belanjakan. Kemudian yang keempat yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, wa an mali wa an ilmihi madza amila fih. Masalah ilmu, sudah kamu amalkan apa belum? Sudah kamu sampaikan apa belum? Maka jamaah sekalian, 4 pertanyaan ini nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan waktu untuk mempersiapkan jawabannya yaitu ketika kita masih hidup di dunia yang begitu singkat ini. Jamaah sekalian, kehidupan di dunia, kehidupan yang panah. Kullu man 'alaiha fan, semuanya akan mengalami kesirnaan. Semua kita akan sowan kepada Allah, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, waktu di dunia yang begitu singkat ini, mari mulai sekarang dekatkan diri kita kepada Allah. Apa saja bentuk perintah Allah,
mulai sekarang kita kerjakan, dan apa saja bentuk larangan Allah mulai sekarang kita jauhi. Di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nak kita jaga dalam kehidupan kita, yaitu perintah solat 5 waktu. Perintah solat, jamaah sekalian, perintah yang begitu istimewa di sisi Allah. Satu-satunya perintah yang begitu agung di sisi Allah. Makhluk yang terbaik, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Makhlukat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditemani malaikat yang terbaik, pakai kendaraan yang terbaik, menuju tempat yang terbaik, tempat yang begitu istimewa, kemudian mendapat perintah yang terbaik, yaitu perintah solat 5 waktu. Maka jamaah sekalian, kita selaku umat baginda Nabi, kita selaku umat yang begitu cinta kepada baginda Nabi, kalau kita betul-betul cinta kepada baginda Nabi, maka di antara cirinya jangan sampai kita ini meninggalkan daripada solat. Kenapa jamaah sekalian? Solat adalah perintah yang sangat penting setelah iman. Kalau orang sudah dapat menjaga solat 5 waktu dengan betul, dengan baik, insya Allah dia akan mudah untuk menjaga perintah-perintah Allah yang lain. Tapi kalau solat 5 waktu saja kadang bolong, kadang solat, kadang tidak, kadang sama sekali tidak solat, pada biasanya, pada umumnya susah untuk menjaga perintah-perintah Allah yang lain. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian semuanya, kita harus jaga solat kita, dan kita ajak juga anak istri kita, keluarga kita, sahabat kita, teman kita untuk menjaga daripada perintah Allah yang berupa solat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-solah, wa in salahat salahat sa'iru amalih, wa in fasadat fasadat sa'iru amalih. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat yaitu masalah solat. Kalau solat kita baik, maka yang lain akan ikut. Tapi kalau solat kita buruk, na'udzubillah, bisa-bisa yang lain akan dihitung buruk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian, sekali lagi kita azamkan, kita niatkan dalam hati kita, ambil keputusan dengan semangat tahun baru Hijriah, tahun yang mengingatkan akan hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni mulai sekarang, yang dahulu kita belum dekat dengan Allah, mulai sekarang dengan semangat tahun baru Hijriah, kita menjadi orang yang dekat kepada Allah. Kalau sebelumnya kita jauh dari masjid, asing dari masjid, tak pernah ke masjid, itu pun kadang-kali 1 pekan 1 kali. Mulai sekarang jamaah sekalian, dekatkan diri kita kepada masjid, senantiasa dekatkan hubungan kita kepada masjid. Kalau sebelumnya kita tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah berzikir di hadapan Allah, mulai sekarang dengan semangat tahun baru Hijriah, kita dekatkan diri kita kepada perintah-perintah Allah. Kita rajin berzikir kepada Allah, kita dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Andaikan kita belum bisa membaca Al-Quran, maka jangan malu-malu untuk belajar membaca Al-Quran. Karena kalau kita bisa membaca Al-Quran, manfaatnya yakni sangat luar biasa untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ulama mengatakan man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Barang siapa awalnya baik, maka insya Allah akhirnya akan baik. Maka dengan semangat tahun baru Hijriah, masih berbau tahun baru Hijriah, tahun baru yang mengingatkan akan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, maka awal-awal tahun ini isi kegiatan kita yang mendekatkan diri kita kepada Allah, dengan harapan jamaah sekalian, akhir tahun ini, akhir daripada hayat kita, kita termasuk golongan orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi mengingatkan kepada kita semua, dekatkan diri kita kepada Allah kalau kita ingin hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
a'dadtu aku sediakan li'ibadis salihin bagi hamba-hambaku yang soleh. Maknanya bagi orang-orang yang ketika di dunia sibuk dengan perintah-perintah Allah, sibuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, a'dadtu li'ibadis salihin akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan disediakan oleh Allah? Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang habis waktunya buat beribadah, bertaqarrub kepada Allah. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Perkara yang mana mata belum pernah melihat keindahannya, telinga belum pernah mendengar keindahannya, hati belum pernah terdetak, terbesit bagaimana keindahannya, yaitu surga. Ingat jemaah sekalian, surga Allah sediakan buat orang-orang yang takut kepada Allah, buat orang-orang yang habis waktunya buat bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, hidayah, inayah pertolongannya kepada kita, sehingga kita dapat menghabiskan waktu-waktu kita ketika di dunia untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini saja khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Kiranya ada salah kata minta maaf, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alnallaha wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-muqinin al-mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.